Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan mata kuliah metodologi tafsir tematik ya, atau tafsir maudhu'i. Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang rumpun surat ya. Jadi salah satu cara untuk kita menafsirkan Al-Quran secara tematik adalah melalui rumpun-rumpun surat di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran itu ada rumpun-rumpun suratnya ya. Ada pengelompokan surat ya. Misalkan dikelompokkan ada surat yang diawali dengan Hamim. Surat apa? Yang diawali dengan Hamim. Nah, itu dikenal dengan rumpun surat Hamim atau Alu Hamim ya, atau Hawamim, catat ya. Jadi disebut rumpun surat apa? Hawamim atau Alu Hamim ya, keluarga Hamim ya, atau rumpun Hamim. Ada 7 surat itu ya di dalam Al-Quran yang diawali dengan apa? Hamim, yaitu dimulai dari surat yang ke-40, surat apa? Ghafir atau surat Mu'min ya, surat Mu'min. Kemudian apa? Fussilat. Kemudian Asy-Syura. Kemudian Az-Zukhruf ya. Kemudian Ad-Dukhan. Kemudian Al-Jathiyah. Kemudian Al-Ahqaf ya. Itu 7 surat yang satu rumpun itu diawali dengan apa? Hamim ya. Sebagian ulama kemudian menjamakkan jadi Hawamim ya, surat-surat yang diawali dengan Hamim ya. Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf ya. Jelas ya? Jadi itu di Al-Quran dibuat rumpun seperti itu ya. Nah, ini kajian tematik ya, kajian tematik Al-Quran ya, di dalam tafsir tematik itu kalian bisa masuk dari rumpun ini ya, menafsirkan secara tematik surat-surat yang diawali dengan apa tadi? Hamim. Itu satu rumpun ya. Atau rumpun yang lain di dalam Al-Quran itu juga ada disebut As-Sab'u At-Tiwal ya. 7 surat panjang. 7 surat apa? Panjang. As-Sab'u At-Tiwal artinya 7 surat panjang dalam Al-Quran. Itu satu rumpun juga. Surat apa itu? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah ya. Itu disebut surat 7 ya. Surat apa? 7 yang panjang ya, atau disebut As-Sab'u At-Tiwal ya. Yaitu apa tadi? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf,
Al-Anfal, kemudian At-Taubah. Itu disebut apa? Sab'u Tiwal ya. Karena surat-surat panjang itu, ayatnya banyak itu ya. Kemudian ada juga rumpun surat-surat yang disebut Al-Mufassal. Surat apa? Surat-surat Al-Mufassal. Surat-surat apa? Al-Mufassal. Itu surat-surat pendek ya, yang dipisah, dirinci di situ ya, antara surat yang satu dengan yang lainnya dipisah dengan bismillahnya itu banyak ya. Mulai dari surat apa Mufassal itu? Surat Qaf sampai An-Nas ya. Surat apa? Qaf sampai An-Nas ya. Itu disebut surat-surat apa? Mufassal. Nah, itu surat-surat yang dirinci ya, rinci dalam arti suratnya itu pendek ya, nggak terlalu panjang kayak Al-Baqarah atau Ali Imran. Dia itu pendek-pendek ya, dipisah tadi dengan basmalah ya, sehingga disebut apa? Mufassal ya. Nah, surat-surat mufassal yang pendek-pendek tadi itu dibagi tiga juga, yang agak panjang, pendek tapi agak panjang, itu dari Qaf sampai An-Naba ya. Jadi Qaf sampai apa? An-Naba ya. Jadi sampai sebelum An-Naba, berarti dari Qaf sampai surat apa? Al-Mursalat ya. Nah, kemudian yang Ausatul Mufassal, yang pertengahan, yang enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, yang pertengahan dari An-Naba sampai Ad-Duha ya. Dari An-Naba sampai sebelum Ad-Duha ya. Dari An-Naba sampai apa? Sebelum Ad-Duha, berarti surat apa? Al-Lail ya. Dari An-Naba sampai Al-Lail, kemudian Ad-Duha sampai An-Nas ya. Jadi surat Mufassal itu pun dibagi rumputnya jadi tiga. Tadi yang agak panjang dari Qaf sampai Al-Mursalat, yang pertengahan antara An-Naba sampai Al-Lail, kemudian yang pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas ya. Nah, itu disebut apa? Rumpun ya, disebut apa? Rumpun ya. Rumpun surat-surat dalam Al-Qur'an. Nah, terkait dengan penelitian tafsir tematik, kalian nanti kalau nulis skripsi atau tesis atau disertasi, nanti kalian bisa bikin judul di sini. Misalkan ya, kalian membahas tentang tematik akidah dalam rumpun surat Mufassal, Qisar. Nah, kalian kalau jadi Ustadz kan tadi bilang ya, surat Mufassal kan dibagi tiga ya. Ada yang panjang, ada yang tengah, ada yang pendek. Yang panjang tadi dari mana? Qaf sampai Al-Mursalat. Kemudian pertengahan An-Naba sampai Al-Lail. Yang pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Misalkan kalian gini, mengatur siasat, kalian nanti merencanakan penelitian S1 IAT, S2 IAT, S3 IAT. Ya, misalkan kalian ngambil S1 ilmu Al-Quran tafsirnya, penelitian skripsinya tentang misalkan tema ya, tentang tafsir tematik tentang akidah misalkan di surat Qisarul Mufassal ya. Qisarul Mufassal itu berarti Wadduha sampai An-Nas. Nah, itu skripsi misalkan ya. Karena kalian suka yang surat-surat mufassal, nanti S2-nya ngambil
juga sama tema, boleh tema yang sama tapi kalian kembangkan. Oh, pengembangannya nanti di Ausatul Mufassal ya, dari surat apa tadi? An-Naba sampai Al-Lail misalkan. Nanti kalau S3-nya yang Tiwalul Mufassal dari surat Qaf sampai apa? Al-Mursalah. Itu boleh seperti itu, perencanaan penelitian gitu. Jadi kalau kuliah itu kalian harus punya perencanaan ya. Bisa perencanaan penelitiannya tadi supaya nanti jurusannya linear S1, S2, S3. Oh saya tuh suka di surat-surat mufassal. Ya udah itu nanti kalian teliti gitu. Oh saya sukanya di surat Hawamim misalkan. Kalian mau mengangkat tema tentang masalah apa di surat Al-Hawamim, tentang masalah an-nubuwat misalkan ya, atau ar-risalat ya, tentang risalah kenabian yang ada di dalam surat Hawamim ya. Surat apa tadi? Ghafir ya. Kemudian surat apa lagi? Fussilat ya kan. Kemudian apa lagi? Asyura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf. Bisa kalian misalkan konsep risalah kenabian ya. Misalkan konsep kesatuan wahyu para nabi misalkan, atau Islamic worldview misalkan dalam surat Hawamim ya. Surat apa? Hawamim, yaitu 7 surat itu. Jelas ya? Kok terlalu banyak Ustaz kalau 7? Jadi ambil salah satu misalkan. Antum ambil di surat Ghafir sama Fussilat misalkan, boleh seperti itu. Nanti S2-nya dilanjutkan di surat Syura sama Zukhruf atau Dukhan misalkan. Nanti S3-nya di Al-Jasiyah atau Al-Ahqaf. Jadi berurut gitu, paham ya? Jadi kalau untuk S1 gitu ya, kalau untuk S1 itu sifat kompetensi penelitiannya itu S1 itu cukup mendeskriptif gitu, mendeskripsikan saja gitu. Jadi misalkan tafsir tentang akidah yang ada di surat apa tadi Ad-Duha sampai An-Nas itu seperti apa konsepnya gitu kan. Oh misalkan tentang akidah ini terkait dengan iman kepada Allah seperti apa yang disebutkan, iman kepada Rasul seperti apa yang disebutkan di surat Ad-Duha dan seterusnya itu, paham? Itu namanya deskriptif ya. Kajian apa? Deskriptif ya, mendeskripsikan tafsir dari ayat-ayat itu. Tinggal buka tafsirnya tadi ya, paham kan? Nanti kalau S2 tinggal dikembangkan. Nah S3 nanti itu kalian cari gagasan baru yang ada di dalam tafsir surat-surat tersebut, atau novelty-nya namanya ya. Jelas ya? Jadi oleh karena itu mulai sekarang kalian sudah harus menentukan pilihan nanti tema penelitian untuk skripsi saya itu apa. Jadi jurusan paling mudah di semua jurusan di UIK ini ada 36 jurusan. Itu yang paling mudah jurusan tafsir ya. Itu yang paling mudah ya. Kenapa? Karena kalian cukup studi tafsir aja, udah gratis, sumber rujukannya banyak, nggak harus berjibaku turun ke lapangan, nggak. Kajian tafsir kajian pustaka aja gitu. Paham tak? Sambil ngopi, sambil makan cemilan, seminggu jadi ya. Nggak ada yang susah jurusan tafsir itu ya. Jadi jurusan paling mudah, paling murah, paling cepat, iya kan lulusnya gitu. Makanya semester 7 kalau bisa udah lulus semua, udah selesai skripsinya. Ya iya, kalau kalian nulisnya mulai sekarang, jangan semester 7 baru nulis. Mulai sekarang ditulis sehari 1 halaman aja gitu. Kalian siapkan waktu ya. Oh minimal hari ini ucapan terima kasih dulu. Nah, disiapin aja di bab-bab awal. Oh moto dulu ya, judulnya dulu gitu. Dicicil. Coba kalau kalian mencicil 1 hari 1 halaman, itu 30 hari juga 30 halaman diketik. Sekarang kalau nggak ngetik di laptop kan bisa pakai HP. Dan kalau males nulis tinggal ngomong sekarang. Atau kalau males mencatat pakai
Google ini kalian apa nak tahu kan caranya? Harus tahu lah anak-anak sekarang, ya Allah. Jadi Google itu kalian yang bagian itu tinggal di klik terus diedit. Tapi jangan persis diedit, itu maksudnya misalkan satu halaman ya kalian ringkes jadi satu paragraf saja. Itu diparafrase namanya. Diapakan? Diparafrase. Kalau copy paste plek itu nanti kena plagiat ya, kena plagiasi. Jangan. Ya Allah, zaman sekarang itu orang kuliah itu ya Allah. Kalau seandainya ini zaman saya dulu kuliah, saya 1 hari selesai itu skripsinya. Zaman saya kuliah itu ya Allah, cari komputer susah, harus dari komputer tuh harus cari warnet jauh gitu kan. Ngetik masih 11 jari gitu. Jadi zaman susah zaman itu. Masih ditulis tangan kadang skripsi itu ya. Ya zaman sekarang itu Masya Allah melimpah ya, gak ada yang susah. Jelas ya? Ya. Jadi itu cara bagaimana kalian nanti nulis penelitian tafsir tematik berdasarkan apa tadi? Rumpun surat. Berapa yang rumpun surat? Ya. Berdasarkan rumpun apa? Surat. Baik, jelas ya semua ya? Nah, untuk memperdalam materi ya, jadi ini sekedar pengantar. Nanti untuk memperdalam materi nanti Ustadz akan kirimi materi ya tambahan tentang rumpun surat Hawamim ya, tentang rumpun apa? Surat Hawamim ya. Nanti di situ ada kajian Ustadz, tinggal kalian edit ya, bicara kan langsung ada tulisannya itu dah, ditranslate, diedit isi dari penjelasan tafsir tematik Hawamim itu apa. Nah itu kalian supaya tahu, paham tak? Ada pertanyaan sampai sini? Yuk. Apa? Menelaah 70 nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran bisa dijadikan judul skripsi enggak gitu ya? Ya bisa, jadi nama misalkan kalian Asmaul Quran ya, Asmaul Quran Indal Imam As-Suyuti fi Kitab Al-Itqan ya, bisa misalkan kalian. Jadi kan nama-nama Al-Quran ini kan terjadi khilaf, perbedaan pendapat ya di antara ulama. Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian, dan itu mereka punya hujjah, punya dalil. Nah biasanya Imam As-Suyuti itu beliau mentarjih gitu ya, mentarjih mana nama-nama yang menurut beliau sesuai dengan hadisnya yang itu rojih nama itu. Boleh nggak jadi skripsi? Boleh. Jadi judulnya tadi apa? Asmaul Quran Inda Al-Imam As-Suyuti fi Kitabihi Al-Itqan. Boleh gitu ya. Studi deskriptif, nanti kalian mendeskripsikan itu. Ada lagi pertanyaan? Skripsi minimal 60 halaman ya. 60 halaman sampai 90 atau pokoknya nggak nyampe 100 lah ya. 60 sampai 100. Itu cukup ya. Jelas ya? Sekitar itulah ya. Jadi nanti dibagi ya. Jadi skripsi itu kan kurang lebih nanti kalian ada 5 bab ya. Bab pertama apa kayak kemarin yang Ustaz sampaikan, pendahuluan. Bab kedua kajian teori. Bab ketiga apa? Kalau bab ketiga itu kalau penelitian lapangan itu metodologi penelitian. Tapi kalau penelitiannya pustaka cukup di bab 1 bisa. Berarti kalau kajian pustaka bisa 4 bab aja ya. Bab ketiganya nanti kalau kajian pustaka di pembahasan ya, pembahasan.
Bab keempatnya udah kesimpulan, selesai. Kesimpulan syarat. Sisanya lampiran-lampiran, daftar pustaka, daftar hidup kalian ya, daftar kurikulum vitae kalian ya. Udah gitu. Gampang kan? Gampang. Kalau orang biasa nulis itu gampang gitu ya. Biasakan nulis ya. Dibiasakan nulis ya. Ya. Agak kesini, agak kedengeran. Iya. Enggak, ya sesuai prodinya, ada buku panduannya. Jadi setiap universitas itu punya buku panduan ya, penulisan skripsi. Apakah nanti catatan kakinya itu pakai footnote atau body note, itu ada panduannya. Jelas ya? Jadi itu ada panduannya. Boleh, dua-duanya boleh sebenarnya, cuman sama kayak nulis catatan kaki misalkan. Apakah catatan kaki itu seperti apa urutannya, itu ada patokannya ya. Ada patokannya ya. Nanti nama dulu, kemudian judul buku, ada yang kemudian tahun baru penerbit ya, kota terbit baru penerbit. Ada yang seperti itu, atau ada yang tahunnya dibelakangkan. Dua-duanya boleh itu. Atau pakai body note ya di dalam ya, tidak di catatan kaki. Itu dua-duanya juga boleh. Cuman itu pilihan sifatnya. Masing-masing kampus itu beda. Jelas ya? Dua-duanya boleh. Itu sifatnya alternatif ya. Boleh pakai body note, boleh pakai footnote, tapi kembali kepada apa? Kampus atau panduan dari buku panduan kampus itu ya. Nanti di FAI ada ya, buku panduannya, jelas. Ada lagi tak? Itu jurnal. Kalau jurnal ya kan, penelitian lapangan, data-data itu jangan sampai kedaluarsa. Ya 3 tahun atau 3 tahun lah ya. Kenapa? Karena kalau data-data kuantitatif itu berkembang. Jumlah penduduk Indonesia berkembang nggak? Ya kan, kalau dulu katanya penduduk Indonesia 200 juta, lah sekarang sudah 270, 80 sekarang. Lah itu kalau zamannya Roma Irama dulu udah kedaluarsa. Kalau pakai datanya Roma Irama, berapa kata Roma Irama? 200 juta itu udah kedaluarsa. Sekarang udah berapa? 208. Itu yang dimaksud. Jadi data-data kuantitatif itu jangan lebih berapa? Kalau bisa jangan lebih 3 tahun, karena itu berkembang. Misalkan data tentang pengangguran di Indonesia ya, jangan pakai data zaman Pak Harto, udah lewat itu. Jadi data itu kan tujuannya untuk apa ya, kita punya ide gitu ya, bisa untuk kebijakan ke depan ya, bisa sebagai arah panduan gitu. Tapi kalau datanya kedaluarsa ya nggak kepake gitu. Makanya yang awet saya bilang tadi, yang awet itu adalah data kualitatif, karena nggak ada kedaluarsanya. Kalian menulis tentang tadi Asmaul Quran inda al-Imam As-Suyuti fi Kitabi al-Itqan, itu nggak sampai kiamat nggak akan kedaluarsa, karena data apa? Kualitatif, data pustaka, nggak akan kedaluarsa gitu. Yang kedaluarsa itu data-data apa? Kuantitatif, karena itu berkembang sifat. Kecuali kalau itu untuk sejarah ya, untuk sejarah nggak apa-apa, tapi kalau untuk kebijakan nggak bisa.
Ada lagi? Jelas ya. Jadi dibiasakan manajemen hidup, manajemen kuliah itu salah satunya perencanaan itu. Apa sih yang saya mau tulis itu? Iya kan? Dan dikasih waktu gitu. Jadi kalau usah dulu waktu kuliah itu biasa nempel kertas di tembok, masih manual ya. Tempel aja kertas kosong, kasih tanggal bab 1, saya kasih waktu 1 minggu misalkan tanggal 1 sampai tanggal 20. Gitu, dan ada catatan keterangan gitu. Kalau seandainya saya tidak melakukan itu, saya merasa dosa terhadap diri saya sendiri gitu. Oh, berarti saya ini ada yang kurang. Jadi biasakan ditempel di tembok ini, tempel. Itu namanya bikin perencanaan dan target. Dan kalian lakukan evaluasi. Lakukan apa? Evaluasi. Tadi kalian melakukan perencanaan bab 1 berapa hari? 7 hari misalkan ya. Bab 1 harus selesai. Ternyata di hari ke-7 kok baru dapat setengah halaman. Nah, ini berarti kan harus dievaluasi. Apa masalahnya? Oh, masalahnya banyakan tidur. Oh, masalahnya banyakan keluyuran, main. Oh, masalahnya kurang ngopi, ngantuk wae. Nah, itu masalah dicatat di sini. Kemudian dikasih solusi sendiri. Oh ya, harusnya saya bangunnya lebih awal. Oke, bangun setiap hari saya menyiapkan waktu 2 jam sehari, harus gitu. Kalau enggak sampai kiamat enggak akan lulus ya, sampai kiamat enggak akan lulus kalau enggak seperti itu. Ustaz waktu S3 itu begitu. Jadi waktu S3 itu saya targetkan maksimal 6 bulan saya harus selesai disertasi. Segala resiko saya hadapi. Resikonya apa? Oh, anak-anak rewel misalkan ya. Kemudian misalkan istrinya rewel, ya dipulangkan dulu gitu, titipin mertua gitu. Misalkan ya, karena nggak ada duit, misalkan lagi nggak ada duit, biaya istri, kemudian harus biaya hidup anak berat gitu. Udahlah sementara titip mertua 6 bulan gitu. Begitu. Kemudian karena terganggu jadwal khotbah, Ustaz off kan jadwal